Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Juragan Budi Cempelanang Farm di desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo. Tetapi kali ini saya tidak meliput harga-harga kambing, baik itu bakalan maupun untuk kurban. Sebenarnya di sini ada ratusan ekor kambing ini di sini, tetapi kali ini saya akan memberikan tips-tips peternak pemula agar supaya mendapatkan keuntungan dalam beternak kambing. Perlu diperhatikan bahwa kambing, apapun jenisnya kambing, tetapi kali ini saya akan mencoba untuk menyarankan kepada pemirsa semuanya, selain jenis kambing juga adalah manajemen pakan, agar supaya peternak pemula ini dalam beternak itu mendapatkan keuntungan yang banyak dan melimpah. Yang pertama, sebaiknya kambing ini pemirsa semuanya, untuk bagi peternak pemula ini sebaiknya cari kambing yang jenisnya relatif murah dan tidak terlalu mahal. Saya ambilkan contoh, kalau nggak kambing kacang, Jawa Randu, karena ini relatif murah, bakalannya murah, terjangkau, kemudian harga di pasaran juga cukup ramai. Artinya banyak peminat yang memang memilih Jawa Randu atau kambing sejenis kambing kacang atau kambing-kambing jenis inilah untuk bakalan ini. Bakalan ini kalau di sini di Lampung cukup murah-murah, agar supayanya peternak pemula ini mendapatkan keuntungan yang melimpah dan banyak dan juga menyenangkan dalam beternak. Jangan terjebak untuk mencari kambing yang harganya mahal dan hanya mengikuti hobi semata. Artinya untuk peternak pemula jangan ikuti hobi, karena hobi itu akan menjebak. Untuk peternak itu akan membengkak di bagian kos harga kambing, karena kos harga kambing kalau untuk penghobi itu pasti akan mahal, dan seharusnya bisa beli 3, akhirnya bisa cuma jadi 1. Artinya efektivitas harga itu penting bagi bakalan kambing. Kalau di sini untuk kambing yang siap untuk kawin itu harganya untuk betina itu yang pilih sebaiknya peternak pemula itu 1 juta lah. Kalau ngomong mustahil, di sini tidak ada yang mustahil. Di sini harga peternak di peternakan itu untuk breeding, untuk betina yang siap kawin itu 1 juta udah bagus dan udah baik. Dan untuk pejantannya cari yang harga 1.500.000 hingga 1.700.000 itu yang sebaiknya harus diambil atau jangan terlalu mahal. Terus kemudian berkaitan dengan manajemen pakan. Ternak apapun yang paling menguntungkan, yang bisa menguntungkan banyak itu adalah pemberian pakan terhadap ternaknya. Jangan kemudian Anda ikut hawa nafsu, karena seneng, bangga punya kambing yang bagus-bagus atau banyak, Anda malah justru memberikan pakan yang tidak diatur dan kemudian hariannya terlalu berlebihan. Ini akan menjebak untuk peternak pemula. Kambingnya itu akan boros di pakan. Karena apa? Kunci suksesnya peternak itu hanya ada di pakan, salah satunya. Yang paling utama dan paling penting itu hanya di pemberian pakan. Perlu diingat, untuk pertumbuhan kambing jenis apapun, dalam kesehariannya itu maksimal itu pertumbuhan dagingnya itu cuma 1,7 on. Artinya kalau berlebihan memberikan pakan itu akan tidak efektif. Terus kemudian pakan apa saja sih yang bisa di-manage agar supaya Anda itu dalam beternak menguntungkan. Kalau dalam kapasitas banyak seperti ini, dalam proses peternakan, ini tidak mungkin Anda itu harus mengarit. Artinya
harus setiap hari mengarit, mencari rumput di ladang dalam kapasitas berbanyak karung-karung. Tetapi bisa dimanage dengan pembelian pakan yang murah. Yang pertama, jangan kesehariannya selalu diasupi makanan konsentrat yang banyak. Konsentrat itu cukup sebagai pelengkap vitamin saja, dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Contoh, kalau di sini ini daun singkong. Daun singkong di sini ini cukup murah. Peternak itu di sini memang beli, tidak cari. Ada yang mencari, ada yang menjual di sini dalam kapasitas banyak dan harganya murah dan terjangkau. Tetapi bagaimana dengan di luar Lampung? Artinya pakan itu tidak ada daun singkong yang murah. Kalau memang tidak punya lahan yang cukup, artinya di lingkungan Anda tidak punya lahan yang luas untuk tanam odot, tanam indigo vera dan lain sebagainya. Bagaimana sih manajemen pakannya? Saya kasih tahu cara agar supaya kambingnya itu gemuk-gemuk dan beternak banyak itu sukses. Kalau kalau dalam standarnya kambing itu per hari itu membutuhkan, kalau konsentrat itu 3 kg. Tetapi kalau di sini ini tidak ada peternak yang memberikan konsentrat dalam per hari 3 kg. Tetapi hanya setengah kilogram, terus kemudian dicampur dengan pakan-pakan yang lainnya. Contoh saya berikan di sini, kalau di daerah lain juga mungkin bisa cari jenjet jagung atau CGF itu ya, DDGS itu atau dedak jagung itu ya bisa dicarilah di sekitar lingkungan Anda. Nah, di sini murah. Nah, ini DDGS itu bisa dicampur sebagai pakan tambahan untuk peternak agar supaya kosnya itu lebih murah. Kalau konsentrat 3 kg itu dalam per hari saja, satu hari 3 kg, maka kalau konsentrat itu harganya 3.500, maka dalam sehari kambing itu membutuhkan biaya 9.000. Nah, ini di sini di manage bagaimana peternak itu hanya per kambing itu mengeluarkan kosnya itu cuma 3.000. Itu sudah paling maksimal. Ada yang lebih dari di bawah 3.000. Caranya bagaimana? Selain memberikan campuran makanan hijau-hijauan, baik itu rumput, onggok, daun singkong, terus DDGS itu kan, terus kemudian ada dedak, tapi dedak di sini tidak digunakan begitu penting karena dedak itu harganya juga cukup mahal. Jadi peternak itu sebaiknya dalam beternak pengen sukses adalah meminimalisir harga, meminimalisir pengeluaran pakan bagi ternaknya. Karena yang kandangi. Mantap. Nah, di sini ini kambingnya itu ratusan. Ini kapasitas kandang itu 500 ekor. 500 ekor itu banyak kambing-kambing, baik itu pejantan, betina di sini nih. Ini kambing super ini. Nih. Ini kambing super aja dijual dengan murah di sini. Ini betina-betinanya banyak. Ada pejantan juga. Artinya pemirsa harus bisa memanage kos pakan yang lebih ringan, lebih irit. Di sini ada juga onggok. Onggok itu adalah ampas dari singkong. Ini juga di sini murah karena per kilo itu kurang lebih di sini ya tidak lebih dari berapa ratus perak saja. Jadi peternak di sini ini keuntungannya adalah dekat dengan sumber pakan yang bisa dimanage untuk meminimalisir pembekakan pakan
bagi ternaknya dan keuntungannya melimpah. Kalau kemudian ternak itu hanya per bulan mendapatkan keuntungan 50, di sini bisa keuntungannya itu per bulan mendapatkan keuntungan 100.000 bersih. Artinya manajemen pakan itu memang harus diatur. Ini kambingnya besar-besar ini. Ada Jawa Randu, ada Etawa. Nih. Cukup banyak. Nih. Kambingnya besar-besar. Oh.